Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Anamia Christine, absen 16 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran biologi tentang cara pengangkutan pada tumbuhan. Proses pengangkutan pada tumbuhan bisa melalui proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam-garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi, seperti pada tumbuhan biji, dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan ini dilakukan di luar berkas pembuluh, sehingga disebut sebagai mekanisme pengangkutan ekstravaskuler. Kedua, air dan mineral diserap oleh akar. Selanjutnya, diangkut dalam berkas pembuluh, yaitu pada pembuluh kayu filem, sehingga proses pengangkutan disebut pengangkutan vaskuler. Air dan garam mineral dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, masuk stel, dan kemudian mengalir naik ke pembuluh filem sampai pucuk tumbuhan. Pengangkutan ekstravaskuler. Dalam perjalanan menuju silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Pengangkutan apoplas, pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Air masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai xilem karena terhalang oleh lapisan epidermis yang memiliki penebalan dinding sel dan suberin dan lignin yang dikenal sebagai pita kapsari. Dengan demikian, pengangkutan air secara apoplas pada bagian korteks dan stel menjadi terpisah. Pengangkutan simplas. Pada pengangkutan ini, setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat. Adapun lintasan aliran air pada pengangkutan simplas adalah sel-sel bulu akar menuju sel-sel korteks, endodermis, perisikel, dan xilem. Dari sini, air dan garam mineral siap diangkut ke atas menuju batang dan daun. Pengangkutan melalui berkas pengangkutan atau pengangkutan intravaskuler. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke pembuluh kayu, xilem, dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Pembuluh kayu disusun oleh beberapa jenis sel. Namun, bagian yang berperan penting dalam proses pengangkutan air dan mineral ini adalah sel-sel trakea. Bagian ujung sel trakea terbuka membentuk pipa-pipa kapiler. Struktur jaringan xilem seperti pipa kapiler ini terjadi karena sel-sel penyusun jaringan tersebut mengalami fusi atau penggabungan. Air bergerak dari sel trakea yang di atasnya mengikuti prinsip kapilaritas dan kohesi air dalam sel trakea xilem. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika